Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Fajriansa dengan NRP 5213100179 akan menjelaskan tentang proses audit TI. Pertama, pemahaman IT auditor profesional. Jadi di sini terdapat 6 fase yang diikuti oleh auditor profesional. Di antaranya adalah proses audit TI, penata kelolaan TI, manajemen sistem dan infrastruktur, layanan TI, proteksi aset informasi, dan terakhir adalah keberlanjutan bisnis. Proses pertama adalah proses audit TI. Jadi di sini proses audit TI itu memiliki prinsip, yaitu membangun dan mengimplementasikan strategi audit berdasarkan risiko, lalu merencanakan audit yang spesifik juga untuk memastikan sistem bisnis dan juga TI-nya terlindungi dan juga terkendali. Lalu mengatur audit yang sesuai dengan standar, guideline, dan juga prosedur audit TI. Setelah itu mengkomunikasikan isu-isu yang muncul, risiko yang potensial, dan juga hasil audit kepada stakeholder kunci. Dan terakhir adalah memberikan saran implementasi, manajemen risiko, dan juga praktek pengendaliannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari standar, guideline, dan juga prosedur. Pertama, standar itu mendefinisikan prasyarat wajib untuk auditor TI dan juga pelaporan. Biasanya di sini tuh standar berisikan tingkat kinerja minimum auditor TI yang dapat diterima, harapan manajemen dan juga pihak lain yang berkepentingan terhadap kerja praktisi audit TI, serta persyaratan pemegang sertifikasi. Selanjutnya, pengertian dari guidelines adalah memberikan pedoman penerapan standar. Dan terakhir, prosedur itu menjelaskan bagaimana mematuhi standar dengan contoh prosedur kerja auditor TI yang benar. Pada gambar di sini adalah tahapan pada audit. Jadi pada tahap pertama itu kita memilih topik audit yang ingin dilaksanakan. Selanjutnya kita akan lakukan agree standards of best practice. Yaitu di sini kita memilih standar dan juga best practice yang dipilih untuk melakukan audit. Selanjutnya adalah masuk ke audit program. Di sini audit program memiliki 3 tahapan, yaitu pembuatan audit charter, audit plan, dan juga audit metodologi. Selanjutnya, keempat adalah tahap pilot dan juga pengumpulan data. Dilanjutkan dengan tahap analisis dan juga pelaporan. Tahap keenam adalah pembuatan rekomendasi dari audit yang telah dilaksanakan. Tahap ketujuh adalah pengimplementasikan perubahan yang ada dari audit yang telah dilakukan. Dan tahap terakhir adalah re-audit atau audit ulang. Tahap pertama tadi, select topic audit TI, memiliki dua proses yang berbeda dalam memilih topik audit, yaitu adalah topik yang general dan juga spesial. Tahap general itu memeriksa menyeluruh atau atas penata kelolaan dan kinerja TI perusahaan. Jadi di sini kita memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan spesial, pemeriksaan terbatas sesuai permintaan dari perusahaan. Audit charter, tadi audit charter masuk ke tahap ketiga, yaitu audit program. Di sini audit charter berisikan minimal 1. Tujuan, 2. Tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, keterbatasan, dan juga persetujuan. Sedangkan audit plan disusun dengan informasi, yaitu cakupan audit yang memenuhi tujuan audit, pendekatan audit yang berbasis risiko, juga pengelolaan sumber daya yang diperlukan. Identifikasi risiko dan kontrol. Nah, di sini identifikasi risiko dan kontrol itu menetapkan risiko yang terjadi di lingkup audit dengan menganalisis kontrol internal dan juga kontrol yang ada. Pengertian dari kontrol internal adalah berisikan prosedur, praktek, dan juga struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Sementara kontrol TI itu merupakan kontrol internal yang spesifik yang berhubungan dengan proses TI. Jenis-jenis risiko pada audit. Di sini terdapat 4 jenis risiko pada audit. Yaitu yang pertama adalah inherent risk atau risiko yang melekat. Inherent risk ini merupakan potensi kesalahan yang melekat karena
ketiadaan kontrol internal. Contoh dari inherent risk ini adalah tidak adanya absensi akan menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak disiplin. Selanjutnya, control risk. Control risk adalah masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah disediakan kontrol internalnya. Jadi contohnya itu, walaupun kita di perkuliahan sudah menggunakan absensi, tapi masih ada potensi mahasiswa tidak disiplin karena mahasiswa masih dapat melakukan titip absen. Jadi hal-hal itu ya yang tidak bisa dikontrol oleh stakeholder atau pemegang kunci. Dilanjutkan dengan detection risk adalah potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup material karena kemungkinan adanya fraud. Contohnya masih di dalam fase perkuliahan. Jadi walaupun sudah ada absensi sidik jari, masih ada potensi mahasiswa yang tidak disiplin karena berbohong. Di sini juga menunjukkan sistem kontrol internal yang kurang baik. Bisa ditunjukkan dengan rusaknya absensi sidik jari dan juga error yang terjadi pada absensi sidik jari tersebut dan lain-lain. Yang terakhir adalah audit risk. Pengertiannya adalah di sini kontrol itu potensi kesalahannya terjadi karena hasil pemeriksaan auditor belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya atau belum bisa teridentifikasi dari kombinasi inherent, kontrol, dan juga detection risk. Contohnya, walaupun sistem kontrol internal untuk pendisiplinan mahasiswa itu termasuk sudah baik, namun data elektronik dari absensi masih dapat dibobol. Tapi audit risk ini tuh bukan menjadi lingkup audit karena pembobolan itu adalah tidak ada hubungannya dan tidak terkait dengan apa yang auditor laksanakan. Selanjutnya, mengumpulkan bukti dan evaluasi kontrol. Jadi langkah-langkah untuk pengumpulan bukti dan juga evaluasi kontrol itu berdasarkan atas daftar individu yang direview, instrumen audit dengan mengikuti metodologi pengujian dan juga pemeriksaan kontrol internal. Di sini identifikasi prosedur evaluasi itu terdiri atas tes keefektivitasan dan juga efisiensi dari sistem. Lalu evaluasi dokumen, kebijakan dan juga prosedur yang diaudit. Di sini adalah tahap-tahap untuk mengumpulkan bukti dan juga evaluasi kontrol. Selanjutnya adalah dokumentasi dan juga pendiskusian apa yang ditemukan pada proses audit. Pada tahap ini kita menyiapkan beberapa laporan dan juga temuan serta merekomendasikan beberapa usulan perbaikan. Di sini juga kita mendiskusikan temuan tersebut dengan auditi atau orang yang kita audit. Selanjutnya masuk ke pembuatan laporan akhir dan juga presentasi hasil. Di sini kita menyusun laporan yang berisikan hasil-hasil audit berupa hal yang objektif, konstruktif, dan juga menampung penjelasan untuk auditi. Jadi di saat kita menyusun laporan ini kita harus dapat menjelaskan dengan bahasa yang mudah sehingga auditi yang meminta kita untuk audit itu dapat mengerti apa yang kita tulis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.